Selamat datang ya di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal topik yang lagi, hangat banget. Transformasi manusia di era kecerdasan buatan atau AI. Sumber kita kali ini kutipan dari tulisan Transformasi Manusia dalam Era Kecerdasan Buatan. Jadi tujuan kita apa? Ya kita mau kupas tuntas ide-ide utamanya. Ternyata nih, obsesi bikin sesuatu yang mirip kita itu udah lama loh, jauh sebelum ada komputer. Tapi sekarang kan AI makin canggih. Nah, pertanyaannya jadi makin gimana ya? Mendesak gitu. Kita bakal lihat gimana AI ini bukan cuma teknologi lagi, tapi udah nyatu sama hidup kita sehari-hari. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, jadi AI ini kan udah di mana-mana ya sekarang. Mulai dari rekomendasi lagu di ponsel Anda, sampai bantu diagnosis medis. Ini jadi ingat pertanyaan klasiknya Alan Turing tahun 1950 itu. Mesin bisa mikirnya sih? Nah, sekarang dengan AI generatif yang bisa bikin puisi, bisa nulis kode, pertanyaan itu jadi makin tajam lagi kan? Sebenarnya batasnya di mana sih antara mesin yang cuma pura-pura cerdas sama kesadaran yang beneran? Betul-betul, pertanyaan Turing itu dalamnya bukan cuma soal teknis loh. Ini udah masuk ke filosofis. Kalau mesin bisa berpikir, apa dia hidup? Dan ini jadi penting banget karena AI sekarang dipakai di area-area krusial. Kayak yaitu menilai risiko, bantu diagnosis, bahkan milihin info buat Anda di medsos. Nah, sumber ini ngingatin satu hal penting. Kalau data yang ngajarin AI ini ada biasnya dari dulu, risikonya AI malah ngelanggengin ketidakadilan itu. Hasilnya bisa jadi sistem yang oke secara teknis, efisien, tapi mungkin agak kosong secara moral gitu. Wah, menarik banget itu poin soal jejak masa lalu atau bias data tadi. Ini nyambung banget ya sama inti dari sumber kita. Bahwa teknologi, ya termasuk AI ini, itu kayak cermin aja gitu. Iya, persis. Jadi isunya bukan manusia lawan mesin, tapi lebih ke, kita, manusianya, gimana pakai cermin ini? Apa yang mantul balik? Sumber ini kayaknya nilai apa sih yang kita prioritaskan pas bikin dan pakai AI? Cuma efisiensi doang? Atau ada pertimbangan lain? Empati misalnya. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, ini nyambungnya ke ide soal transhumanisme. Gimana coba kalau pikiran bisa diunggah? Atau otak kita nyambung langsung ke internet? Ini bukan lagi cuma fiksi ilmiah loh, tapi udah jadi arah diskusi serius. Kalau kesadaran bisa jadi digital, kita ini apa dong? Masih manusia atau cuma data yang nyamar jadi jua? Gitu kan pertanyaannya? Sumber ini negasin kalau AI ini maksa semua orang insinyur, pebisnis, bukan cuma filsuf buat nanya lagi hal mendasar. Manusia itu apa? Kesadaran itu apa? Masa depan kita ini lagi ditulis pakai kode, tapi juga pilihan-pilihan etis kita sekarang. Nah, terus gimana dampaknya ke masyarakat luas? Sumber ini juga lempar skenario yang menarik nih. Gimana kalau nanti AI yang ngatur banyak hal, lalu lintas, alokasi sumber daya mungkin, ekonomi juga. Masih ada nggak sih ruang buat salah ala manusia yang kadang justru bikin kita belajar? Atau kita malah menuju kebenaran algoritmis? Semua serba data, logis, tapi mungkin jadi kaku banget. Terus di sisi kreativitas, gimana kalau AI makin jago bikin seni atau nemuin hal baru di sains? Originalitas nanti gimana? Siapa yang nikmatin? Nah, selain itu, ada juga pertanyaan soal akses dan kesetaraan. Ini penting banget. Teknologi AI ini kan butuh model gede, sumber daya banyak. Sumber ini nunjukin risiko kalau aksesnya nggak rata, bisa makin dalam jurangnya. Antar negara atau di dalam masyarakat sendiri. Jadi muncul pertanyaan kan, siapa sih yang paling untung dari AI ini? Siapa yang mungkin ketinggalan? Terus soal data, nah ini juga pelik. Siapa yang pegang kendali sebenarnya? Yang punya data atau AI yang belajar dari data itu? Ini isu struktural yang perlu dipikirin bareng. Oke. Dan ini kayaknya bawa kita ke pertanyaan yang paling dasar mungkin ya. Gimana kalau suatu saat nanti AI ini beneran sadar diri? Kalau dia mulai nanya-nanya soal kenapa dia ada atau nolak perintah kita. Sumber ini ngejak mikir, respons kita gimana nanti? Apa kita kasih hak atau kita kekang? Waduh! Terus, ada juga sisi AI sebagai pembentuk cerita yang kuat banget. Dia bisa olah info, bentuk opini, bahkan bikin realitas virtual. Gimana kita jaga keaslian di tengah kemungkinan adanya kepalsuan yang sempurna gitu?
Terakhir nih, sumber ini juga nyentuh hubungan AI sama alam. Ini juga dua sisi ya. Di satu sisi, AI bisa jadi alat bantu keren banget buat konservasi, pantau lingkungan. Tapi di sisi lain, kalau nggak ada kendali yang bijak, ya bisa juga dipakai buat ngebut eksploitasi sumber daya alam. Jadi kuncinya ya gimana kita gabungin teknologi canggih ini dengan pemahaman mendalam soal ekosistem dan mungkin kearifan yang udah ada. Ujung-ujungnya kayak yang ditekankan sumber ini, tantangan terbesar kita itu bukan cuma bikin AI makin pinter, tapi gimana kita sendiri jadi manusia yang lebih bijaksana dalam memakai kekuatan baru ini. Gini loh, teknologi itu kan cuma alat, dia bakal nguatin apa yang udah ada di penggunanya. Oke, jadi jelas banget ya benang merahnya dari sumber ini. AI ini intinya kayak cermin raksasa yang maksa kita buat ngaca. Nanya lagi soal apa sih artinya jadi manusia, soal kesadaran, nilai-nilai kita, dan mau kemana arah peradaban kita ini. Jadi ini bukan cuma soal chip sama kode ya, tapi lebih ke pilihan-pilihan fundamental kita sebagai manusia. Iya, benar sekali. Dan sebagai penutup ya, mungkin ini yang bisa Anda renungkan. Kalau teknologi itu memang cuma alat yang nguatin sifat asli penggunanya, nah pilihan sadar, apa sekecil apapun itu, yang bisa Anda buat pas berinteraksi sama AI sehari-hari, supaya kita bisa ikut ngarahin potensinya ke masa depan yang lebih bijaksana. Bukan cuma ya lebih canggih teknologinya aja. Gimana?